Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dampak tirani yang tak tertandingi meledak dari titik di mana Demon Sin dan Golden Devouring Immortal bertabrakan, berubah menjadi gelombang udara tak terlihat yang beriak ke segala arah. Itu langsung menuju ke dinding gunung dan mengguncangnya, menyebabkan bebatuan berjatuhan. Setelah tombak hitam itu ditekuk, tiba-tiba ia memantul dan melambungkan tubuh Magic Light ke atas jurang. Hati Han Li bergetar saat dia melihat tubuh Demon Sin terbang ke Qi yang melonjak. Jika bukan karena Demon Sin memiliki tubuh rat immortal yang sangat kuat, dia pasti sudah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Dan jika bukan karena Magic Light, dia tidak akan mampu menahan bahkan setengah dari serangan lawan. Tubuh Golden Immortal Devourer juga ditekan oleh kekuatan besar, dan untuk pertama kalinya, dia jatuh secara pasif. Tepat pada saat ini, seberkas sinar keemasan yang telah disiapkan sejak lama bersinar terang, dan sebuah roda harta karun yang sangat besar yang bersinar dan gemerlap dengan sinar keemasan muncul, 18 benang kristal dan tembus cahaya memasuki badan roda, dan lebih dari 400 penanda waktu Dao bersinar cemerlang. Di bawah pengaruh gelombang cahaya keemasan, ruang emas besar segera terbentuk dan menyelimuti Golden Immortal Devourer. Golden Immortal Devourer tiba-tiba merasa pusing, dan seluruh tubuhnya sepertinya jatuh ke rawa, menjadi tidak bisa bergerak. Dia ingin melepaskan cahaya kristal untuk menghancurkan roda emas berkeping-keping, tetapi kekuatan spiritual abadi di tubuhnya tampak membeku, dan kecepatan alirannya hampir nol, membuatnya sangat sulit untuk dimobilisasi. Permukaan tubuhnya berkilat liar, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa untuk berjuang, mencoba melepaskan diri dari kendali roda harta karun kebenaran. Saat gelombang ombak yang kuat keluar dari tubuhnya, mereka terus-menerus berdampak pada riak emas di sekitarnya. Ruang roda kebenaran benar-benar berguncang, tetapi untuk saat ini, tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Setelah melihat ini, pupil mata Han Li menyusut sedikit, dan dia diam-diam bergembira. Jika dia tidak cukup beruntung untuk menerobos ke puncak Golden Immortal, dia mungkin tidak dapat menjebak Golden Immortal Devourer saat ini. Sambil berpikir, dia tidak berani santai sama sekali. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan roda harta karun kebenaran, menggunakan ruang ini untuk menjebak Golden Immortal Devourer. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menjebak pihak lain terlalu lama. Begitu membebaskan diri, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Begitu dia berpikir sampai di sini, dia melambaikan tangannya, dan cahaya hijau menyala. Labu hijau zamrud melayang ke atas, dan bergetar tanpa henti saat melayang di udara. Lingkaran rune kecil melintas dengan keras di sekitar tubuhnya, dan cahaya terang keluar dari mulut labu. Aura ganas ditekan di sana, siap meledak. Di satu sisi, Han Li harus mengendalikan roda harta karun kebenaran dengan seluruh kekuatannya, dan di sisi lain, ia harus membagi perhatiannya untuk mengendalikan labu hijau zamrud. Apakah itu energi spiritual abadi atau kekuatan sens ilahinya? Konsumsinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Dia mengambil napas dalam-dalam di dalam hatinya dan berteriak rendah. Dia membentuk segel pedang dengan tangannya dan tiba-tiba melambaikan jarinya ke depan. Di bawah komandonya, cahaya hijau di mulut labu hijau zamrud langsung menjadi sangat terang, dan suara gemuruh datang dari dalam. Satu pedang bambu awan demi satu terbang keluar dari mulut labu, tubuhnya berkelap-kelip dengan kilat keemasan. Di tengah cahaya hijau terang, total 8 pedang terbang menuju dada primordial immortal. Serangkaian suara dentang tajam terdengar, dan satu demi satu, petir meledak. Untuk memastikan kekuatan masing-masing pedang tidak rusak, Han Li tidak memisahkan cahaya pedang dan bayangan pedang, tetapi murni menyerang dengan pedang itu sendiri.
Dengan bantuan Time Spirit Field, pedang terbang menebas dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hanya dalam waktu beberapa napas, mereka telah menyerang ratusan kali. Namun, peti Golden Immortal Devourer hanya berdesir dengan busur cahaya keemasan, dan hampir tidak ada kerusakan. Ketika saya melanggar batasan, itu akan menjadi waktu bagi Anda untuk hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Haha, pemakan abadi primordial masih berjuang dengan keras, tetapi tawa liar terdengar dari mulutnya. Melihat dari samping, mata Jin Tong hampir keluar dari rongganya, tetapi dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia lebih rajin berkultivasi saat bersama Kuling, mungkin dia tidak akan begitu tidak berdaya sekarang. Saat dia berpikir keras tentang apakah ada cara untuk menghancurkan pertahanan Devourer abadi primordial, ada perubahan mendadak di pihak Han Li. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Han Li bersinar terang, dan dia telah mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual abadi. Pada saat ini, dia memobilisasi secara ekstrim, seolah-olah dia tidak menahan diri sama sekali, dan akan mengalir deras seperti banjir. Pada saat yang sama, rune di permukaan labu hijau zamrud yang telah melayang di udara menjadi sangat terang, dan ujung pedang yang terbungkus cahaya hijau menembus dari mulut labu. Pada saat yang sama, pusaran hijau berputar dengan cepat di ruang labu, dan terdengar suara ledakan yang tumpul darinya. Ada kekuatan mengerikan yang terkumpul di dalamnya, seperti gunung berapi yang akan meletus. Pergi, Han Li meraung. Labu hijau zamrud itu segera bergetar hebat, dan kehampaan di depan mulutnya juga melonjak, dan ujung pedang yang tertusuk dari luar menghilang seketika. Hampir pada saat yang sama, bayangan pedang hijau buram muncul di dada Golden Immortal Devourer, dan menusuk lurus ke bawah. Tubuh Golden Immortal Devourer bergetar hebat, dan cahaya keemasan bercampur dengan cahaya listrik emas dan lapisan pedang Ki tiba-tiba meledak, gelombang udara tak berujung yang mengalir deras ke segala arah. Ki jahat yang mengepul hancur berkeping-keping oleh angin kencang, lalu menghilang menuju puncak jurang. Dinding batu di kedua sisi dan dasar lembah juga dipotong-potong oleh pedang Ki di angin kencang, dan jurang besar yang dalamnya ratusan kaki muncul. Cahaya keemasan di dada Golden Immortal Devourer hancur selapis demi selapis, dan di atas lapisan karapas yang sangat keras, akhirnya ada retakan yang setipis rambut. Saat ketika Primordial Immortal Devourer menyadari bahwa pertahanannya telah rusak, matanya tanpa sadar menyusut, dan dia berjuang lebih keras lagi. Roda mantra yang digantung di dekatnya juga bergetar hebat, dan menjadi sangat tidak stabil, seolah-olah akan kehilangan kendali. Mata Han Li berkedip sedikit, dan dia merasa sedikit menyesal, tapi dia tidak terkejut. Kekuatan pedang hangat awan bambu ini, yang telah disempurnakan dalam labu zamrud untuk waktu yang lama, telah melampaui perkiraan Han Li. Jika pedang yang keluar dari labu tidak menusuk Devourer abadi primordial tahap akhir, tetapi orang lain, bahkan Primordial Immortal Jade Immortal tahap puncak biasa, tidak akan menderita kerusakan sekecil itu. Tanpa banyak ragu, Han Li segera mengubah gerakan mantra di tangannya. 8 pedang terbang lainnya segera melesat melintasi udara dalam sinar lampu hijau dan terbang di sekitar pedang bambu awan, terhubung dengan cahayanya, dan benang listrik terjalin satu sama lain, langsung menyatu menjadi satu. Han Li terbang, tidak lagi mengendalikan pedangnya, tetapi memegang pedang hangat awan bambu yang telah menyatu menjadi satu, dia menyerang langsung ke Devourer abadi primordial. Kamu mencari kematian, Golden Immortal Devourer, yang sudah marah, berteriak. Tapi Han Li tidak peduli. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dengan kedua tangan memegang pedang, dia menebas luka tipis di dada Golden Immortal Devourer. Pada saat ini, tidak perlu menahan kekuatan spiritualnya yang abadi, guntur dewa penangkal kejahatan, dan pedang primordial Ki. Bam! Setelah serangan pertama, tubuh Han Li terlempar ke udara, dan pedang lainnya dengan cepat mengikuti serangan lainnya.
Setelah tebasan ini, tebasan ketiga mengikuti, tebasan keempat, tebasan kelima, tebasan keenam. Itu bolak-balik, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Saat pedang tumbuh lebih cepat dan lebih kuat, petir dari petir Divine Devil Bane secara paksa ditekan oleh serangan pedang kedua bahkan sebelum mereka bisa dilepaskan. Puluhan ribu helai pedang Ki juga dipaksa mundur oleh serangan pedang kedua bahkan sebelum mereka bisa dilepaskan. Untaian guntur emas dan lapisan pedang Ki terus menumpuk dan berbenturan, semuanya menumpuk di luka di dada Golden Immortal Devourer, seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Magic Light, yang telah kembali ke jurang, tidak segera mendekat. Dia melihat pemandangan dari jauh, dan segera mengerti maksud Han Li. Matanya berkedip dan menyipit. Pada saat ini, Golden Immortal Devourer tidak lagi setenang sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dan ancaman tebasan ini. Sayapnya bergetar hebat, dan lapisan cahaya kristal berkedip tanpa henti, terus-menerus menyerang roda harta karun kebenaran. Saat roda harta karun kebenaran terus dikonsumsi, kekuatannya juga melemah sedikit demi sedikit. Meski masih bisa memperlambat serangan, itu tidak bisa sepenuhnya tidak terpengaruh. Seluruh roda, bersama dengan pola dao waktu di atasnya, terpengaruh dan bergetar hebat. Indera ilahi Han Li telah banyak dikonsumsi. Saat ini, matanya merah, dan darah mengalir keluar dari telinganya, menggeliat seperti dua ular merah di kedua sisi pipinya. Namun, tangannya yang memegang pedang sangat stabil, dan dia terus menebas lagi dan lagi. 359 tebasan, 360 tebasan. Pedang Han Li menebas berulang kali, tetapi luka di dada Golden Immortal Devourer tidak meluas. Akumulasi Divine Thunder of Evil Warding akhirnya tidak dapat ditekan, dan Primordial Sword Ki yang terus-menerus dirilis akhirnya tidak dapat dikendalikan. Gemuruh yang menghancurkan bumi bergema. Lautan petir emas yang tidak kalah dengan kolam petir 9 surga meledak. Busur listrik emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan berubah menjadi pusaran air petir, menyelimuti Golden Immortal Devourer. Lautan pedang Ki yang luas berkumpul di satu titik dan meledak di dada Golden Immortal Devourer. Busur listrik emas dan Ki pedang seputih salju bercampur menjadi satu, dan seperti pilar emas raksasa dengan naga putih melilitnya, itu membubung ke langit dan hampir menembus seluruh jurang. Golden Immortal Devourer melolong melengking, dan sifatnya yang ganas didorong hingga ekstrim. Sayap di punggungnya tiba-tiba meledak, dan gelombang dahsyat datang dari dalam. Roda harta karun kebenaran, yang tidak dapat lagi menahan beban, terguncang. Pada saat ini, itu di luar kendali. Kamu benar-benar bisa menembus pertahananku. Kamu akan mati hari ini. Dia menatap luka yang sangat dalam dan panjang di dadanya, lalu berkata dengan marah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dengan kekuatan tubuhnya, bahkan jika tubuhnya hancur, hanya perlu beberapa napas baginya untuk pulih sepenuhnya. Tapi kali ini, dia salah. Lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan sejak tadi. Tampaknya ada busur listrik yang terjalin di atasnya, dan pedang Ki bersilangan, menghambat kecepatan penyembuhan luka. Han Li menghela nafas dalam hatinya saat melihat ini. Rentetan aksi yang ia rencanakan dengan susah payah hanya berhasil mematahkan cangkang lawan, namun gagal melukai bagian vital lawan. Saat dia berpikir, perubahan mendadak terjadi. Golden Immortal tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan seutas benang kristal seukuran tombak biasa. Itu berkedip dengan cahaya kristal 5 warna dan langsung menuju ke jantung Han Li. Murid Han Li sedikit menyusut. Dia mengulurkan tangannya dan memanggil roda kebenaran kembali ke sisinya, siap memperlambat serangan lawan. Namun, ketika roda kebenaran kembali, dia menyadari ada yang tidak beres. Meskipun pola dao pada roda bergetar hebat, riak emas yang memiliki efek melambat tidak muncul. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, tombak kristal 5 warna sudah ada di depannya,
dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Han Li, dan cahaya keemasan melintas. Jin Tong, yang tidak bisa mengungkapkan tubuh aslinya tepat waktu, menghalangi di depannya. Tombak kristal 5 warna menembus bahu Jin Tong dan menghantam tubuh Han Li dengan keras. Suara retak tulang terdengar, dan darah berceceran di mana-mana. Kedua tubuh mereka menabrak dinding batu di belakang mereka pada saat bersamaan. Terdengar ledakan keras, menyebabkan dinding batu runtuh, dan batu-batu besar berguling ke bawah. Di tengah asap dan debu, mulut Han Li berdarah, dan dia menggendong Jin Tong. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan menyapu ke arah Magic Light. Mata Magic Light berkilat, dan dia bergerak di depan mereka untuk memblokirnya. Han Li mengembalikan roda kebenaran ke dalam tubuhnya, dan melirik Jin Tong. Meski nafasnya sangat berkurang, nyawanya tidak dalam bahaya. Han Li menghela nafas lega, tapi dia masih takut. Sekarang Jin Tong telah memasuki ranah Dewa Tai, dan dia telah melahap kuali alkimia aneh dan kerangka tikus raksasa, fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, itulah sebabnya dia bisa menahan serangan tombak kristal 5 warna. Kalau tidak, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk memblokirnya, Han Li masih akan menembus hatinya. Apa kamu baik-baik saja? Han Li menatap alam Tai Golden Immortal dan bertanya. Saya baik-baik saja, Paman. Kamu harus membunuhnya kali ini. Jin Tong menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan tombak kristal 5 warna dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia duduk tegak dan berkata dengan tatapan penuh tekad. Han Li menutup telinga terhadap kata-kata Jin Tong. Semua perhatiannya terfokus pada Golden Immortal yang hanya berjarak beberapa ratus kaki. Tepat pada saat ini, api 5 warna menyembur dari punggung Golden Immortal Devourer meski telah kehilangan sayapnya. Api berubah menjadi sepasang sayap besar berwarna 5, dan hanya dengan satu kepakan, dia menghilang. Murid Han Li tiba-tiba berkontraksi saat dia melemparkan Jin Tong ke kejauhan dengan satu tangan dan mengangkat pedang azure bambu di depannya untuk membela diri. Di depannya, sosok Demon Sin tiba-tiba naik beberapa meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam yang kaya. Dia menggenggam tombak hitam di tangannya dan menusukkannya ke depan. Garis hitam melintas di udara, dan ki hitam tanpa batas melonjak dalam hiruk-pikuk. Suara keras terdengar. Tubuh besar Golden Devouring tiba-tiba muncul, dan karapas emas di depan dadanya memblokir tombak hitam. Kedua kaki depannya yang seperti tombak mengitari cahaya iblis dan menusuk ke arah Han Li dari belakang. Adegan ini terkesan lamban, namun nyatanya terjadi dalam sekejap mata. Segera setelah pedang bambu awan Han Li dipasang, kedua tombak baja itu menikamnya. Balikan langit dan bumi, hampir bersamaan, terdengar suara gemuruh. Di jurang, roh jahat melonjak, dan langit serta bumi berubah warna. Golden Immortal Devourer merasakan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan menyapu dan menyelimuti seluruh jurang. Penglihatannya kabur. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa seluruh jurang telah terbalik. Dia tergantung di langit, tapi sekarang dia jatuh ke dasar jurang. Mungkinkah itu ilusi? Merasa bingung, kaki depan Golden Immortal Devourer yang mendorong ke depan tanpa sadar berhenti sejenak. Petir bangkit dari tanah kering. Tepat pada saat ini, teriakan ledakan lainnya terdengar. Begitu suaranya memudar, tanah di dasar jurang tiba-tiba terbuka. Pilar petir emas yang sangat tebal bangkit dari tanah dan melonjak menuju Golden Immortal Devourer seperti sungai yang bergelombang, langsung menenggelamkannya di dalamnya. Baut petir yang keras menghantamnya, menyebabkan gemuruh dan busur petir menembak ke segala arah. Itu jelas bukan ilusi. Tunggu. Mata Golden Immortal menyala. Dia membuka mulutnya dan menembakkan cahaya 5 warna ke dasar jurang. Suara ledakan keras terdengar. Garis vertikal. Bagian bawah jurang meledak, tapi tidak ada debu atau batu yang berterbangan. Sebaliknya,
roh jahat melonjak dan menyebar ke segala arah. Sesosok emas memegang pedang hitam yang ditutupi pola awan petir melayang ke semburan roh jahat lalu menghilang. Ternyata dunia tidak benar-benar terbalik. Bagian bawah jurang masih kosong di atas. Petir tanah kekeringan, hanyalah serangan petir dari pedang, Thundercleaver, Taoist Xie. Pada saat Golden Immortal Xie menyadari apa yang sedang terjadi, dia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li lagi, hanya untuk menemukan bahwa mata Han Li tertutup rapat, dan dia menudingnya. Membekukan. Detik berikutnya, sangkar rantai hitam yang tidak jelas di depannya tiba-tiba menyala dengan cahaya, dan itu langsung berubah menjadi beberapa rantai tembus cahaya sebelum menghilang ke udara tipis. Kemudian, Dewa Pemakan Emas Persatuan tertinggi bergidik dan membeku di udara. Di ruang emas jauh di dalam lautan kesadarannya, jiwa dewa seperti kumbang emas mengambang, dikelilingi oleh sangkar yang terbuat dari rantai kristal. Rantai itu diukir dengan rune hitam yang samar-samar terlihat. Cahaya kristal menyilaukan yang dipancarkannya bercampur dengan bintik cahaya hitam. Cahaya kristal dan cahaya hitam terjalin bersama, memberi orang perasaan yang tak terlukiskan. Jiwa kumbang yang dipenjara jelas sangat marah. Ia terbang naik turun di dalam sangkar, dengan keras memukul sangkar dengan tubuhnya. Gelombang emas di sekitar lautan kesadaran juga sepertinya terpanggil olehnya. Seperti ombak badai yang menghantam pantai, mereka terus-menerus menghantam sangkar rantai kristal. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, sangkar itu tidak bergerak sedikit pun. Di jurang, Han Li menghela nafas lega. Ekspresinya serius dan dia tidak berani lengah. Meskipun ia berhasil menjebak Golden Immortal Devourer dengan sangkar indera ilahi di bawah perlindungan kekuatan kehendak dan Taoist Xie, yang terakhir, bagaimanapun, adalah Devourer abadi primordial tahap akhir yang jiwa ilahi jauh lebih kuat daripada yang dia duga. Bahkan dengan kekuatan indera ilahinya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Jin Tong, cepatlah, teriak Han Li. Jin Tong yang berada di sampingnya sudah mengerti apa yang dia maksud. Menahan luka di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan tiba-tiba berubah menjadi kumbang emas seukuran tangki air. Itu melesat di udara dalam busur emas dan bergegas ke luka di dada Golden Immortal Devourer, lalu menggali ke dalam luka. Begitu memasuki tubuh Golden Immortal Devourer, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit daging di dalamnya. Suara robekan daging dibarengi dengan suara gigitan membuat kulit kepala kesemutan. Saat ini, Jin Tong berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Setiap kali dia menelan seteguk daging, tubuhnya akan mendapatkan sepotong kekuatan. Luka di bahunya yang tertusuk oleh tombak kristal 5 warna sebenarnya sedikit pulih. Meskipun jiwa ilahi Golden Immortal Devourer terkunci, gelombang rasa sakit yang hebat masih melanda dirinya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, jiwa ilahi di lautan kesadarannya sangat marah. Seolah-olah itu tidak peduli dengan kerusakan pada jiwa ilahinya, itu menghantam kandang indera ilahi dengan lebih keras. Han Li hanya merasakan lautan kesadarannya bergetar hebat. Kemudian, wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Tapi kemudian, tangannya membentuk segel di depannya dan spirit cultivation art di tubuhnya mulai bekerja dengan gila-gilaan. Casting the Divine Sense Cage pada awalnya adalah sesuatu yang menghabiskan banyak indera ilahi. Setelah disiksa oleh pihak lain, untuk menstabilkan sangkar, indera ilahi Han Li dikonsumsi seperti sungai. Tidak lama kemudian, kedua sisi dahinya bermandikan keringat dan pakaiannya juga basah kuyup. Alisnya dirajut menjadi simpul dan giginya terkatup rapat. Dia bahkan menyimpan pedang bambu awan dan labu hijau zamrud, tidak berani terganggu bahkan untuk sesaat. Seiring waktu berlalu, daging dan darah tubuh Golden Immortal Devourer dengan cepat dimakan oleh Jin Tong. Aura Jin Tong juga tumbuh sedikit demi sedikit, tapi masih ada celah besar antara dia dan Golden Immortal Devourer.
Sekitar 1/4 jam kemudian, Han Li, yang tergantung di udara, tampak seperti baru saja ditangkap dari kolam. Seluruh tubuhnya benar-benar basah oleh keringat dan wajahnya bahkan lebih pucat. Cahaya di matanya yang dulunya penuh semangat telah menjadi jauh lebih redup. Akhirnya, ketika dia berada di ujung barisan, indera ilahinya habis. Di lautan kesadaran Golden Immortal Devourer, kandang rasa ilahi yang terus-menerus dipukuli oleh gelombang emas tampaknya penuh karat pada saat ini, dan cahayanya menjadi sangat redup. Kumbang emas yang terperangkap di dalam sangkar meluncurkan serangan terakhir ke sangkar rasa ilahi. Gelombang emas di lautan kesadaran juga melonjak dan berubah menjadi ribuan lapisan gelombang yang menamparkan. Sangkar indera ilahi akhirnya tidak dapat menahan beban dan runtuh, berubah menjadi titik cahaya bintang lalu menghilang. Indera ilahi Golden Immortal Devourer kembali dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tidak bisa menahan teriakan melengking yang menyebabkan kekosongan di dasar jurang bergetar hebat. Sebelumnya, ketika indera dewanya terkurung di dalam sangkar, itu setara dengan memblokir sebagian besar inderanya, dan juga memblokir rasa sakit parah yang disebabkan oleh Jintong yang melahap dagingnya. Sekarang setelah akal sehatnya kembali, rasa sakit yang menggigit tulang tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa yang agak tak tertahankan. Waktumu telah tiba. Mata Golden Immortal Devourer berkilat, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya bergetar. Tulang-tulang di tubuhnya kemudian membuat semburan suara berderak, dan otot serta tulang di tubuhnya berkontraksi pada saat bersamaan, menekan ke arah tubuh Jintong. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan spiritual abadi yang tersebar di tubuhnya berkumpul dan berguling kembali, bergegas menuju Jintong.